Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini mau bikin untuk menu baby Briel usia dia 18 bulan, yaitu pasta. Nah, pastanya ini ada mengandung protein hewani, lemak tambahan, dan juga ada karbohidrat tentunya, dan juga ada bumbu aromatik dan juga serat. Nah, menunya apa aja? Kita yang pertama langsung aja aku kenalin ya. Di sini ada makaroni. Makaroninya ini bisa misalnya satu bungkus itu bisa dibuat jadi dua, tapi di sini aku masaknya itu untuk satu kali makan ya. Aku pikir untuk bisa dua kali makan, tapi ternyata di usia 18 baby Briel itu makannya lebih nambah gitu ya. Dan yang pertama langsung aja aku kerjain yaitu sawi. Di sini bahan-bahan sawinya ini adalah sawi hijau atau sawi yang biasa kita lihat itu kayak agak pahit gitu. Tapi kali ini aku masaknya nggak pahit ya. Nah, di sini aku tambahkan makaroninya. Sebelumnya aku rebus terlebih dahulu dan aku lanjutkan ngerjain bahan yang lalu. Karena untuk makaroni itu kan agak lama juga masaknya ya, lembeknya. Jadi aku selingi dengan ngerjain seperti marut keju. Di sini keju yang aku gunakan ini keju cheddar dan ukurannya juga lumayan melimpah, jadi anak aku suka. Dan kejunya juga sebagai pengganti garam gitu ya. Nah, aku tambahkan 1 butir telur ayam. Telurnya ini telur ayam potong, kita kocok. Dan sebelum dikocok pastikan telurnya itu nggak busuk dan juga nggak telur stok lama yang udah mau busuk gitu ya. Nah, ini langsung aja untuk makaroninya udah aku rebus sekitar kurang lebih 10 menit dan langsung aja kita tiriskan. Kemudian setelah makaroni ditiriskan dan bahan udah disiapkan lainnya, kita siapkan minyak. Minyaknya ini minyak sayur, bisa juga minyak kelapa ya Mams. Kemudian langsung aja kita masukkan telur yang udah kita kocok tadi, kita orak-arik ke wajan ini. Wajannya itu anti lengket ya Mams. Dan untuk durasi masaknya ini juga bisa disesuaikan aja. Tapi kalau aku untuk telurnya ini nggak terlalu gosong gitu ya Mams, dan nggak terlalu kering. Kemudian aku campurkan dengan sawi yang udah dipotong kecil-kecil. Sawinya bisa disesuaikan juga dengan sayur lain kesukaan anak Mamis. Kalau usia baby Briel sekarang sayurnya apa aja ya. Aku biasakan dia makan apa yang ada di rumah terus aku kasih. Nah, kemudian aku masukkan makaroni yang udah direbus tadi dan kita tambahkan air secukupnya. Boleh 1 gelas dengan gelas kecil atau sekitar 30 ml. Kemudian aku tambahkan keju. Airnya ini supaya makanannya itu nggak terlalu kering, dan namanya pasta itu pasti kayak ada kental-kentalnya dan agak sedikit lembek-lembek gitu. Kemudian terakhir aku tambahkan daun seledri. Daun seledrinya ini juga bumbu aromatik, dan kita tahu seledri ini juga menambah aroma dan juga rasa. Jadi dipastikan anaknya suka ya. Nah, selanjutnya ini udah mateng tadi durasinya mengaduk-ngaduknya. Kemudian aku taruh di piring andalannya baby Briel. Untuk makannya 1 piring penuh ini 1 kali makan ya. Ini untuk makan malam. Dan untuk nggak pakai nasi karena udah pakai makaroni kayak gitu. Untuk telurnya juga bisa dicampurkan dengan telur apapun, bisa telur bebek atau telur puyuh yang ada di stok rumah aja. Nah, ini udah siap, dan untuk sendoknya itu aku biasakan dia makan itu untuk makan sendiri, karena sekarang dia udah semakin penasaran dan semakin tertarik dengan makan sendiri dibandingkan dengan suap. Jadi solusinya meskipun anak itu lagi suka makan sendiri dan nggak mau atau sulit banget disuapin gitu ya, solusinya kita temenin dia makan dan sambil kita berikan sendok juga ke dia, dan biarkan dia makan dengan moodnya dia gitu. Jadi jangan larang, takut berhambur, takut kotor-kotoran atau apapun itu, karena di situ motoriknya dia jalan, dan itu juga bisa membantu kemampuan dia untuk mengunyah dan semangat dia untuk makan gitu ya Mams. Jadi memang tantangan di usia anak 1 tahun itu banyak yang mulai GTM, bahkan ada yang mogok makan, nggak mau makan sama sekali, yaitu bisa jadi anaknya tuh pengen makan sendiri, atau mungkin suasananya kurang nyaman, atau terlebih makanannya itu mungkin ya cuma nasi doang, atau nggak ada pengganti, misal gantikan dengan kentang, ubi, ataupun dengan makaroni kayak gitu ya Mams. Nah, untuk durasi makannya biasanya aku juga nggak memberikan baby Briel tuh terlalu lama sampai berjam-jam gitu. Sekarang sih rata-rata itu aku kasih makan itu antara 10 sampai 20 menit. Mentok-mentok banget 30 menit, tapi udah jarang ya sekarang karena dia udah setiap masuk mulut itu sebentar langsung ditelan kayak gitu ya Mams.
Nah Mams, gimana usia 18 bulan ada nggak sih yang sama dengan baby Brielle gitu, makannya jadi tambah porsinya, atau aktivitasnya juga semakin aktif, jadi untuk berat badan itu agak irit naiknya. Tapi nggak apa-apa, asalkan kita terus menyediakan makanan yang sehat buat dia, dan tentu kita pastikan nafsu makannya dia itu terus bertambah. Nah di akhir video ini juga sambil baby Brielle makan, aku share-share ya Mams, gimana sih caranya supaya anak itu mau makan lahap. Mungkin ada yang bilang, wah senang banget ngeliat baby Brielle makannya lahap, sementara anak aku GTM dan lain-lain. Nah memang ada fase dimana anak GTM, tapi pada umumnya anak yang GTM itu pasti juga ada penyebabnya gitu ya. Tapi bukan berarti GTM dia nggak mau makan sama sekali, karena anak yang khususnya udah 1 tahun ke atas itu dia udah mengenal sinyal lapar. Nah sinyal lapar yang perlu kita ketahui kepada anak itu, pastikan aktivitas fisiknya itu makannya tuh nggak pas sesudah nyusu gitu ya. Jadi dengan aktivitas dia yang semakin kesana kemari semakin aktif, tapi untuk makannya itu pasti juga ada rasa lapar dan ada rasa keinginan untuk makan. Nah kalau baby Brielle di saat dia waktu jam makan gitu ya, aku biasakan perutnya dia tuh benar-benar kosong, jadi makannya atau piringnya tuh bisa habis. Dan untuk aktivitasnya aku tuh bisa ngajak dia tuh mungkin dengan berolahraga atau aktivitas fisik yang menguras energinya dia, sehingga dia tuh merasa kayak capek dan akhirnya dia pengen makan. Nah setelah makan nanti beberapa seling kemudian mungkin dia minta nyusu atau minta nenen gitu ya. Nah biasanya kalau dia udah minta nenen, nah itu nanti dia karena udah capek, udah kenyang, dia akan tidur kayak gitu. Jadi aktivitas fisiknya itu Mamis bisa pakai apa aja kok, mungkin dengan lari-lari atau aktivitas olahraga lainnya. Nah ini cuma sebagai contoh, baby Brielle tuh waktu itu lagi diajak gitu ya keluar, dan dia lagi berenang, dan setelah berenang dia tuh langsung memberikan sinyal lapar ya, entah teriak-teriak dan memberikan sinyal gimana, dan akhirnya mau makan. Ataupun ketika dia habis lari-lari misal di rumah gitu, di depan rumah kan kita tetap pantau di aktivitas lari-lari. Nah di situ juga dia rasanya mau haus, dan kemudian nanti dia akan memberikan sinyal lapar dan dia mau makan. Nah itu sih tips dari aku kalau sejauh ini sampai ala parenting aku. Tapi kalau misalnya Mamis punya cara-cara lain terkait gimana meningkatkan nafsu makan anak atau MPASI anti ribet, bagaimana meningkatkan makannya dia dan lain-lain, ataupun resep lainnya, boleh dong tulis-tulis di komen ya. Karena di sini aku juga disclaimer kalau aku juga masih new mommy dan masih pemula banget, jadi juga butuh belajar dari mamis-mamis semua. Oke, sekian dulu video dari aku dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi mamis yang punya ada ide pengen nih aku bikin menu apa, atau ada kreatif lainnya untuk konten aku agar berkembang, silahkan mamis tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.